Annyeonghaseyo, salam sobat yang debak, bertemu lagi di sini. Orang tuh gue nyebutin dulu. Algementeng. Udah setahun nggak syuting bro? Oh, iya tahun lalu terakhir ya tahun 2023 ya kan udah 2020. 27 menit. Selamat tahun baru 2024. We wish you happy new year. We wish you happy new year. We wish you Sinyan happy Kwaila. new year. And Sinyan Kwaila. Selamat datang kembali di konten pertama di tahun baru. Enggak pertama sih. Imlek enak bisa ikut gue makan babi lagi kayak tahun lalu. Goblok, mana ada gue tahun lalu ikut lu Imlek makan babi. Aduh, ikut yang kita makan di Serpong situ. Iya, panik. Sumpah udah digini. Bukan panik, emang gua gak pernah. Makan babi enggak, tapi seks bebas iya. Lu sama aja dosanya. Seks bebas tuh gimana sih? Ya lu sama istri lu. Lah udah halal goblok. Bukan bebasnya tuh konteks bebasnya tuh bukan lebih ke pasangannya, ke tempatnya loh. Kadang-kadang lu di kamar kan. Kalau udah normal lah kalau di Tempat kamar. terliar apa sih yang pernah lu bayangin? Bulan. Kembali lagi di konten pertama yang gua syutingin di tahun 2024. Apalagi kalau bukan Algementeng. Alfi kira mencari thread di X. Bukan. Kok suara lu jadi melengking gitu sekarang? Soalnya gua orang mah puber, soalnya gua glow up. Suara bawah kayak Wayne. Wayne Zodiac. I'm Wayne. Wayne gak gini, Wayne lebih rendah lagi. I'm Wayne. Jangan dipaksa, agak terlalu mengada-ngada ya. Ada berita apa sih, Ger? Tapi ada berita apa sih? Kita flashback dulu kan sebenarnya akhir tahun ini kita sebenarnya ada berita-berita yang cukup ramai juga, tapi kita nggak sempet bikin karena HS lagi liburan, kita nggak enak jadi kita nggak ganggu. Jadi kita mau flashback dikit aja bahwa kemarin tuh sempat ada kasus perselingkuhan antara pilot dan pramugari ya, Ger ya. Yang pertama, my teacher fuck me in the sofa. Itu list itu jangan malah nge-spill orang tab favorit lu di Pornhub gitu loh. Lu malah nge-spill tab favorit lo gitu ini loh. Ini second akun gue Twitter ini. Nah, iya. Alter gue di Twitter. Gila tapi tuh bener kan ramalan kita zaman dulu kayak apa? Gojek itu bukan aplikasi terakhir, kayak pasti bakal ada di aplikasi lain. Gojek udah dijajal. Di Discord sekarang. Shopee udah pernah ada. Iya, di DM Shopee pernah ada. Sekarang Discord loh. Di Discord sampai itu dia ngapain di Discord, berharap disaweriain orang. Nggak di live-in juga dong pas dia chat goblok. Berharap disaweriain ya. Biasa kan Discord gamer-gamer yang mau saweria gitu. Enggak, tapi kan si cewek ini dikirimin GoPay juga sama si pilotnya. Iya, yang banyak ya gitu kata iya, dia. Ya ampun. Dibayar GoPay gitu ya. Astagfirullah. Cewek istilahnya nge-follow lu. Kagak, Jir. Enggak. Kalian bukannya mutualan? Kagak. Coba lihat dia siapa namanya. Ira Helambang apa sih ya? Ira apa sih? Helambang. Dia follow-followannya sama Gemma. Sama Ganta juga dia follow, sama Ganta, sama Bondol. Ya kan? Tai gigi gue bau banget anjing. Itu bau tuh banget anjing. Itu tuh bukan tai gigi, emang jigong lu aja yang bau. Jigong itu. Yang sedih adalah si istrinya ini dulu dia pramugari juga. Iya, gitu. katanya pramugari juga. Itu dan juga itu kayak seharusnya berarti kan teman sepekerjaan gitu ya. Iya. Rekan kerja gitu jatuhnya ya. Terus dia rela buat jadi Ahli waris kebun teh. Bukan, itu mau cerita ini film ini. Dia rela buat kayak resign gitu biar ngurus keluarga gitu ya. Tapi ternyata diselingkuhin sama pramugari juga. Yang paling bikin sedih yang part 2 adalah anaknya cakep banget anjir. Anaknya lucu si Kavi ini lucu. Gue ya kalau udah punya istri secantik dia, udah punya anak selucu dia, apalagi yang gue cari sih anjing di dunia ya. Iya, apalagi bininya juga sekarang entrepreneur juga. Iya, udah punya usaha sendiri, ya bisa kerja sendiri. Kurang apa, Cok? Uang udah ada, anak cakep, istri cakep. Apa yang lagi dicari sih? Paling yang dicari tinggal apa? Tinggal ya ketemu zodiak. Masih tetap mau ketemu zodiak udah dalam posisi kayak gitu. Masih pengen nyari zodiak sama Ahin. Apalagi dicari di dunia itu selain zodiak sama Ahin sama Tigur sama Gita, nggak ada. Mana gue baca di Twitter chat-chat di Discordnya anjing tolong sampai jadi memes ya. Sampai jadi memes kayak ada dulu dong, terus orang-orang kasih pap fotonya aku sangat gitu ya. Iya kayak aduh lucu juga di sini sih gitu kan. Ya, kayak terus kurang bawah gitu. Atasan lagi dong sayang gitu. Kurang bawah terus difotoin tanah itu. Perut bumi goblok difotoin keadaan lempengan tektonik itu bumi. The center of the earth. Iya goblok. Apa Josh Hutcherson sama atasan lagi dong sama sayang. Bradley Cooper itu apa dinosaurus itu perut bumi itu dunia bumi tengah, center of the earth. Biar lu autis ya. Gue cuma penasaran tau.
Gue penasaran tau lu keterbelakangan mental bagaimana sih, Gar? Lu tuh nyadar gak sih tadi kelakuan-kelakuan lu tuh gitu aneh banget tuh. Lu nggak paham konteks gue. Nggak ada yang paham di sini. Yang nonton juga lu kira paham sama pikiran lu. Gue lagi bahas apa? Gue lagi bahas Perut Bumi. Kan lu belum Perut Bumi. Gue bilang ada film tuh Perut Bumi. Journey to the Center of the Earth. Tahu terus. Itu yang main Josh Hutcherson sama dia tuh ada dinosaurus. Gak penting masalahnya. Terus tangan lu sambil gini-gini tuh kayak motorik lu rusak, Ger. Ada apa lagi selanjutnya? Nah, terus itu udah kelar. Terus juga kita ada, ada selebgram ini dulu, yang selebgram Korea yang ternyata kita pernah foto anjing sama dia. Iya pernah foto ya. Kita pernah foto ternyata Iya, penjahat kelamin. Syukur waktu itu kita nggak dilecehkan ya. Iya. Agak kaget sih karena waktu ketemu kita tuh juga dulu anaknya baik. Ya emang siapa yang tahu sih kalau kayak gitu, kagak bisa menilai dari satu orang doang, coy. Iya. Dan dia ini apa ini ibaratnya serigala berbulu babi ya? serigala berbulu babi. Iya sih, bener. Serigala apa? Serigala kumbang mata satu. Jepang original no hoax fake hoax. No fake hoax. No fake hoax. Tahu lah, mungkin kalian tahu ya yang slogannya kayak Mama, yang kayak Ya. gitu-gitu. Dia dituntut 7 tahun penjara loh setelah melakukan penyekapan dan pemerkosaan terhadap seorang wanita setelah dipaksa mabuk hingga Terus pingsan. dia tuh jeleknya korbannya ini tuh dibuat gak sadar ya. Iya, itu literally dikasih minum gitu, dibuat gak sadar. Itu cemen banget sih anjir. Kalau pengecut banget sih Iya, anjir. Deddy Kobuser udah marah-marahin dia tuh kemarin. Big news, berita gede. Ada simbol ini apa jahitan. Itu nggak usah. Never look at a person by the cover. Yes, never judge a book by its The cover. cover, you know. Like sometimes you go up, sometimes you go down, 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 down. This famous Korean Capek TikTok is facing 7 years in Prison for rap. Greet abuse the road sucks. Famous Korean TikTok star, 27 years old. Oh, umur udah 27 tahun. Udah anjing. 27 tahun, coy. Sekitar ya. Now he is in Now crime. he's in crime. Reportedly by SBS dari anjing yang di korban itu temennya dia sendiri anjing. Oh. Bukan random loh, lebih brengsek lagi ya. Lebih tolol lagi Iya, anjing. kayak sesaknya itu sampai apa Teman sendiri disikat. anjing, Iya. sagapung. In the beginning, this male star and another male friend went to drink with a female friend, minum-minum dengan teman cewek. Lalu paksa dia minum tuh sampai dia mabuk terus kayak nggak sadar gitu. Terus Jong dan teman cowoknya ini ngajak nih si cewek ini ke rumahnya. Bawa, bukan ngajak ini. Tuk itu kan bawa kan? Iya, kayak dibawa ke rumahnya. Ke rumah mereka. Ada CCTV-nya aja, emang digotong gitu, kayak digotong pakai kaki. Apa temennya tuh udah nggak sadar gini kan si cewek tuh. Oh iya. Digotong pakai kaki, ada CCTV-nya. Anjing. Diituin sampai dia kebangun. Terus pas kebangun si cewek itu dengar ada suara kayak lagi video lagi direkam gitu. Iya. Jadi dia telepon polisi, terus polisi sampai lah, terus mereka ketakutan tuh kagak mau buka pintu tuh waktu Iya. ada polisi sampai gitu kan, sampai akhirnya ada pemadam kebakaran datang dan dipaksa tuh buka pintunya, terus kayak ditangkaplah si orang ini gitu. Setelah investigasi, polisi di Gangnam itu akhirnya membuat laporan dan dikirimlah ke court gitu, ke hakim gitu kan. Terus ya udah pada akhirnya nanti tanggal 15 Desember akan terancam penjara. Imprisonment tuh apa? Imprisonment. Dia terancam penjara gitu. Kalau di kasus ini 7 tahun itu paling singkat, tapi sebenarnya kayak netizen tuh menuntut penjara seumur hidup sih kalau untuk kriminal kayak gini gitu. Karena menurut mereka kriminal kayak gini tuh itu nggak boleh sampai keluar dari penjara. Ini kalau di Korea tuh cancel culture-nya lebih gila Lebih daripada gila. di Indo. Ini kalau udah kayak gini udah nggak bisa Ya punya lah, karir lagi di kalau Korea. di Indo itu mah kayak kalau di Indo mah apa ya masih bisa dimaafkan gitu ya. Makanya Iya. sebenarnya enak banget ini artis-artis Makanya di Indonesia tuh enak. Orang-orang tuh di sini cepat lupa. di Korea tuh Makanya satu-satunya jalan mungkin dia kalau mau punya karir lagi habis ini pergi ke Indonesia, punya karir lagi bisa gitu. Tapi kalau lu di Korea lagi udah nggak bisa. Tapi ya kalau misalnya di Korea itu ya bukan cuman karir sosmed, karir hidupnya tuh udah nggak bakal ada lagi sih, kayak nggak bakal ada yang mau memperkerjakan dia, Iya. nggak ada mau misalnya dia mau jualan, nggak ada yang mau beli produk dia, Betul. dia mau jadi apa Di sumpah Korea dia. udah nggak jadi apa-apa. Kalau kata sumpah. gue jadi dia yang mendingan gue udah di penjara aja lah seumur hidup, kayak at least di penjara gue usah mikirin hidup, makan gratis Iya. ya.
tinggal gratis itu. Kalau lu keluar makin susah lu. Kalau kita lihat waktu itu ya pas ketemu Bejir, mukanya kayak orang benar. Kayak orang polos aja, kayak bocil polos gitu loh, kayak Iya. nggak berdosa gitu, kayak innocent gitu. Dan juga kayak kelihatan ramah dan baik gitu. Iya, tapi ternyata Apalagi sih itu ya, itu juga membuktikan ya kalau we don't just the book by the cover, man. Kayak Iya. ada orang yang di sosmed citranya baik, citranya kayak playing victim. Ternyata sebenarnya yang jahat dia. Iya, banyak tuh ya. Iya. Makanya sekarang temennya kan jadi temenan sama lu kan. Ya, don't just the book by the cover. Makanya gue bilang, kalau kalian suka sama persona orang di internet, sukanya secukupnya aja gitu. Betul. Suka sama orang di internet yang kalian tuh nggak kenal dia tuh siapa, nggak perlulah dibela-belain sampai segimanapun atau apa, nggak perlu terlalu Kayak Gerald nih, mungkin kalian yang ya baik-baik gitu. Padahal asik kan dia mucikari gitu loh, tapi kayak nggak ada yang tahu gitu sebenarnya. Diperiksa gue nih. Diperiksa gue nih bener. Ya gitu lah, pokoknya ada kadarnya, ada limitnya ya guys. Iya. Seperti itu ya. Cintai aku secukupnya. Sekarang lu artiin ini. 보유한 한 20대가 Artiin. 갑자기 Pelan-pelan. 구독자 수천만 명을 보유한 Dia bilang si Won kan dateng tuh, dia tuh dari keluarga yang kurang mampu dia. Tuh. 20대가 최근 갑자기 활동을 중단했습니다. Gua nggak bisa percaya kalau cuma melihat dari poster. Masa bawa berita ngomong kayak gitu? Iya loh. Masa bawa berita? Gue cuma ngertiin. 술에 취한 여성을 성폭행한 Songpoke. Jadi sebelum malam itu, memang dia itu ada main Call of Duty itu. Malamnya itu. Songpuk itu Michael. Call of Duty gitu. Gua cuma ngertiin ya. Oke, coba. 혐의로 재판에 넘겨진 걸로 확인됐습니다. Nah, itu Oh, apa? itu kayak dia bilang as if it's your last. Majimak Corom. Majimak Corom kan? Kurang lebih kayak gitu. Nggak ada dia ngomong Majimak Corom. Kayak gitu. 시작하며 단기간에 유명 인플루언서 Dia bilang kayak influencer TikTok itu nggak ada yang bisa dipercaya emang, terutama masa review film jelek dikasih nilai 9. Bajir. Dibayar kali. Bajir. Lanjut ya, kita Nah, ini nih. masih bicara soal selebgram, cuma yang kalau tadi itu selebgram barat. Iya. Nah, kalau ini tuh selebgram Indonesia. Indonesia. Enggak, kalau ini lu kan mantau banget. Kalau gue tuh cuma tahu inti masalahnya aja, tapi kalau lu akarnya lu tahu gak? Ada seorang influencer Yes. dulu dia di ini banget lah, disembah-sembah lah ibaratnya. Kita singkat aja HM ya. Orang Indonesia itu kan orang yang empati. Nah, Yes. dulu dia tuh pernah diselingkuhin, waktu menikah juga pernah Oh. diselingkuhin sama suaminya yang sekarang gitu kan. Iya. Jadi kayak netizen tuh sangat Mensimpatikan dia, empati ke dia gitu sampai ya. dia didukung terus usahanya segala macam sampai dia akhirnya punya brand. Iya. Punya brand sendiri. Brandnya tuh kalau nggak salah kayak Beauty care gitu ya. beauty care gitulah ya. Terus karena dia punya brand, dia jadi punya banyak reseller. Dari ya kan? brandnya itu. Ya, sebenarnya itu adalah cara mencari uang paling gampang adalah kita resellerin barang kita. Iya, gitu kan. Terus yang terjadi adalah dia bikin video pamer-pamer uang. Coba lu bayangin kalau duit sebanyak ini. Ini kan mengundang orang buat kayak, oh iya kalau dengan aku jadi reseller ini bisa jadi peluang bisnis aku juga nih, jangan-jangan. gitu. Karena produknya laku banget kan, dia aja uangnya bisa banyak gitu kan. Nah, terus ternyata yang terjadi di belakang itu adalah banyak yang protes resellernya. Kenapa? Karena resellernya merasa dijolimi. Kenapa dijolimi? Karena misalnya nih harga barangnya reseller dia jual ke reseller tuh Misalnya 40.000. enggak, misalnya 100.000 lah. Iya. Harga barang itu 100.000 gitu Misalnya. kan. Nah, jadi reseller itu udah pasti kalau dapat harga 100.000, reseller jualnya biar untung jualnya 110.000 dong. Iya. Sebenarnya reseller tuh mau jual kayak dipromoin lah, misalnya kayak didiskonin Iya. 95.000 kayak 80.000, nggak boleh. Tetapi Ada harga jualnya tuh udah ada patokannya dari si iya. selebgram ini ya. Tapi malah si selebgram ini itu Sendiri dengan sendirinya dan sadar dia ngejual dengan harga Jauh, 50% loh. dikurangi 50%. Ibaratnya Dimana dia jual 50.000. itu juga harganya jauh dari harga yang reseller jual. Iya, jadi kayak siapa yang mau beli di reseller gitu kan. Iya. Nah, si reseller ini kan masalahnya waktu Merasa ditipu dong, waktu ya? mau gabung menjadi reseller, mereka kan harus bayar Iya. kayak uang apalah. Ada minimum order juga kan buat Iya. reseller biar dapat diskon. Kayak gitu. Jadi siapa yang mau beli ya? Orang udah jelas dong
beli yang paling murah. Mendingan beli yang murahnya lah, Betul, gitu kan. betul. Kayak gitu. Makanya jadi merasa terzolimi. Cuma kalau untuk sekarang dari pihak selebgramnya belum memberikan Tanggapan atau klarifikasi. gitu. Apakah mungkin dia akan menanggapi atau mungkin dari pihak brandnya di belakang itu akan menanggapi? Nanti Kita lihat aja. perkembangannya. Cuman pendapat lu gimana kalau soal ini? Kalau menurut gue zolim sih. Ini kenapa? Karena gue Kalau ternyata benar, kalau ternyata benar ini benar-benar zolim karena dia udah jatuhnya membohongi partner, mitra gitu kan. Karena apa yang diomongkan beda sama yang dia lakukan gitu. Kalau misalkan dia mau, gue sebenarnya sah-sah aja mau dia jual harga di bawah 50% asal dalam keadaan dia tidak punya reseller, ya cuman dia doang yang satu-satunya yang jualan itu gitu. Sebenarnya Tapi kalau ketika lu udah punya reseller, lu tanggung jawab lainnya adalah lu bikin reseller lu tuh juga pembeli lu tersebar, bukan beli di lu doang. Misalkan ada yang gini, ongkirnya kemahalan karena rumahnya di Kalimantan. Terus lu ada orang Kalimantan yang beli ke lu jadi reseller gitu. Ya udah, ketika ada orang Kalimantan yang merasa ongkirnya kemahalan, ya udah nih ada yang di Kalimantan gitu. Tapi kalau misalnya resellernya ngegratisin gimana? Kayak nggak dapet untung. Ya itu masalah resellernya. Kalau kayak gitu nggak salah si selebgram ini, karena Kalau ketika dia udah bagi-bagi- dibeli sama reseller ya udah itu tanggung Kalau jawab dia dia. bagi-bagi sama dia? Itu mah zamannya jatuhnya murah hati dan sedekah dong namanya resellernya. Ya, Nggak makanya kayak gitu. Jadi konteks lu kosong. Lu yang nggak ngerti monyet. Dari tadi gue jelasin panjang lebar tuh penonton juga Lihat, pasti ngerti. Lu lihat. yang otak lu nggak ada. Ini tuh- apa? Lu tadi lagi syuting ADC malah begini-begini kayak apaan tahu. Lihat, ini tuh konteks lu kosong. Kenapa? Karena yang lu omongin gak masuk. Yang masuk coba deh. Lu coba bayangin. tunjukin. Kalau resellernya rugi dong. Kalau misalnya dia beli barang terus dia kasih ke orang, rugi. Yang dikasih siapa? Yang bilang ngasih ke orang-orang tuh siapa? Gua. Nah, itu yang monyet lu, yang tolol. Kayak jadi rugi lah. Tapi karena kasus ini rame ya, thread ini sampai Twitter di X itu cuma sampai 3M loh, sampai 3 million. Gila. Jadi 3 ini meter, ini sudah anjir, pasti viewsnya panjang banget. Udah pasti 3 ini- meter, 3 meter. 3M bukan 3 meter, 3 million. Kalau gitu kan 3 juta 3 meter maksudnya. Ya, terus Nggak mungkin dong. 3 juta meter. giliran gua nggak mungkin, giliran dia 3 meter. Ada thread panjangnya 3 meter, giliran dia logis, giliran gua 3 juta meter nggak bisa. monyet emang. Ada keterangannya minimal Keterangan. 100 pieces ordernya harga 70.000. Awalnya harga jual dari pusat nggak boleh di bawah 86.500. Itu gimana minimal pieces order tuh 100.000? Ini minimal buat resellernya kayaknya harga 70.000 dengan harga 70.000. Nah, pas ada event 10-10 kalau nggak salah kan turunin ya Jadi 80.000. jadi 80.000. Dapat DM nggak boleh lebih rendah di bawah harga yang udah ditentukan. Nah, pada saat ada reseller yang nurunin harga jadi 80.000, dianya mungkin ke-trigger. Tahu-tahu dianya sendiri sebagai pemilik itu langsung jual 35.000. Jauh banget kan harganya. Makanya gimana mau laku kita yang di bawah bener. Sebenarnya ini resellernya ini mau harga 80.000 juga sebenarnya ada salahnya juga kalau menurut gua. Tapi walaupun ya ini gak banyak-banyak lah, malah ditambahin sama yang gua nggak nyangka si pemiliknya pun malah ternyata dia mau jualnya malah salah juga gitu. Barang-barang mau expire gitu makanya di diskon gede. Ya kita nggak tahu juga kan keadaan sebenarnya ini, mungkin ada kemungkinan itu, tapi kalau dilihat dari kemungkinannya ya emang dia bandel aja sebagai pemilik gitu loh. Ada lagi nih yang rame coy. Apalagi yang berantem-berantem. Oh, yang Starboy ketangkep polisi bro. ketangkep polisi. Starboy Karena dia habis terlibat pengeroyokan Gebukin di anak anak DPR. pejabat. Gebukin anak pejabat Anak di pejabat. Batam. Jadi dia kronologinya dia lagi ngisi acara gitu di Batam. Nah pulangnya dia terlibat pengeroyokan. Kronologinya gue kurang tahu juga. tipe-tipe mungkin dia ketemu orang yang tipenya sama kayak dia juga gitu kan, jadi dia kesel sendiri gitu. Mungkin. Iya, kan kita nggak boleh tahu. ada yang lebih star daripada gue Starboy. Itu berandai-andai doang gua ya. Nah, jadi yang dikeroyok itu katanya anak kelas 10. Terluka di bagian bibir. Nah, tapi anak kelas 10 SMA ngapain di acara Starboy ini? Mungkin Kan itu acaranya biasa di barbar kan? ya mungkin siapa tahu dia mau datang ke barnya doang, kayak kebetulan dia bintang tamunya gitu. Kan bisa jadi kayak gitu. Tapi ngapain dipukulin? Anak ngeselin ketemu anak ngeselin itu, kalau feeling gua sih pastinya kayak gitu ya. Jeng-jeng, hari sial nggak ada yang tahu, ternyata yang dikeroyok adalah Anak pejabat. anak pejabat katanya. Anak pejabat Itu anak Betawi ketinggalan zaman, katanya nggak ada. Anak pejabat ketinggalan nyebat. anak Hai sobat, nggak ada. barang-barang gua. Anak pejabat Pejabat asli. muncrat anjing. Anak
pelayan asli. Anak pelayan asli tuh gimana sih, Ge? Anak petani Ini asli. Terus musik bro. menimbulkan anjing. Coba ngomong mun. Penonton gak ngerti jokes lokal. Kasih tau dong, tipis-tipis. Kita ketemu seorang influencer. Ini kita gak ada masalah karena orangnya baik ya. Cuma ada satu momen. Lucu aja. Ada satu momen di mana gue tuh, gitu loh. Orangnya baik. Gak ada masalah kita. Dia saat itu kita main game, jadi tim-tim. Nah, dia setim sama Afi. Iya. Terus Tiba-tiba dia dari belakang nepok gua, Pi. Dari situ gua udah apa woi gitu kan. Terus itu namanya Asep. Asep, apa Sep gitu kan. Terus dia bilang gini, bulan apa bahasa Inggrisnya? Moon. Gue dari dia nanya bulan apa bahasa Inggrisnya tuh kayak nanya apa ya? Kayak nanya jam berapa gitu loh. Nadanya tuh kayak bukan mau ngejok gitu. Bulan apa bahasa Inggrisnya? Gue mikir sejenak. Pertama yang gue pikirin adalah bukan gue mikir bulan bahasa Inggrisnya apa, tapi gue mikir maksud dia bertanya itu apa. Ya kan? Oke, setelah gue gak nemu jawaban maksud dia, ya udah gue jawab bulan, moon gitu kan. Dan seketika itu pula dia, jadi gini, di sampingnya itu ada pacarnya coy. Di samping gue tuh ada pacarnya, nah di belakang arah diagonal itu dia nepok-nepok pundak gue. Pipi, bulan bahasa Inggrisnya apa? Ayo gue jawab aja setelah gak nemu maksudnya kan, moon. Nah, terus dia bilang gini, dia nengok ke gue, terus dia nengok ke pacar gini, coba bilang moon gitu. Disitulah gue berpikir lagi, apa? Di tengah gue berpikir itu pacarnya ternyata bete dan marah gitu. Apa sih Sep gitu kan, namanya Asep kan ceritanya. Apa sih Sep? Udah gitu. Terus si Asep bilang lagi ke gue, coba lagi mun. Lu gak usah melibatkan gue. Pertama, gue gak tahu inside jokes lu sama pacar lu apa. Kedua, jangan bawa gue. Kan jadinya kan pacar lu selain Risi sama lu, Risi sama gue juga jadinya. Ini gara-gara lu Sep. Mohon maaf gitu. Jangan bawa diriku ke masalahmu. Tolong jelaskan mun itu apa maksudnya inside joke. Sampai akhir. Sampai kita pulang, dia nggak berusaha menjelaskan ke gua. Udah, soalnya gini, mun coba bilang mun, terus dia ketawa. Astagfirullahaladzim. Kayak kita tuh nonton film horor Indonesia. Kayak dikasih plot twist, tapi kita nggak dijelasin plot twistnya. Iya. Itu kan menimbulkan kita, Iya, kayak menimbulkan momen beberapa saat gitu. Nah, lanjut. Terakhir. ada dishub berhentiin kayak mobil gitu, taksi online gitu. Ke bawah dong. Mungkin kalian punya ex, kalian tahu ya. Tapi kasihan tuh muka bapaknya sih. Iya, maksudnya gua ini melihat secara analisis gua, ini dua-duanya punya salah. Karena setelah gue baca-baca lagi nih ada kronologinya. Lu bacain. Lokasi kejadian Jalan Denpasaraya Setiabudi di Jakarta. Kronologinya adalah berawal ketika dilakukannya monitoring parkir liar dan penggebahan parkir liar yang bukan pada tempat parkir pada jam 3:30 oleh Dishub. AR datang nih, secara bolak-balik melewati lokasi yang sedang dilakukan penggebahan parkir liar dengan membawa mobil Toyota Avanza. Sambil kayak dia tuh merekam aktivitas itu gitu. Selain merekam, dia juga mengacungkan jari tengah. Nah, makanya kalau perspektifnya beneran kayak gini kejadiannya, jadi itu menurut gua dari sisi si drivernya juga ada salahnya. Jadi gitu. dia gini-giniin disup itu ya. Iya. Padahal disup itu cuma lagi kerja aja. Terus ya udah, akhirnya mobil tersebut diberhentikan oleh petugas dishub dengan maksud menanyakan, maksud Anda apa ya? Kayak begitu, Bapak AR Dari mengacungkan. awalnya baik-baik, lama-lama kebawa emosi tuh. Namun AR tidak mau mengklarifikasi, malah ngeselin gitu. Nggak mau klarifikasi tujuannya apa dan memilih kabur dengan memacu mobilnya secara kencang yang mengakibatkan petugas dishub bernama YI tertabrak dan posisinya itu tepat di depan mobil dia tuh. Akhirnya dia nyangkut di kap itu kayak gitu. Dia pegangan ke wiper itu. YI terbawa oleh mobil air di atas kap mobil melewati jalan itu, melewati beberapa ruas jalan, lalu menabrak motor. Berdasarkan kesaksian dilihat langsung oleh pengemudi motor lain juga sedang, jadi kayak sambil ngebut, akhirnya dia menabrak motor, makanya berhenti. Oleh pengemudi motor lain tersebut, mobil air langsung dikejar sambil melihat adanya petugas yang sedang nyangkut gitu di kap mobilnya. Mobil itu melaju dengan cepat, beneran cepat loh, itu bejir kayak Tom Cruise anjing itu, si bapak itu Kayak Tom Cruise keren. Keren anjir, iya anjir. Nyawa
Bahkan sama si AR itu digini-gini mobilnya, Iya. digini-gini, dibelok-belokin begini, goblok banget ya. Petugas-petugas di sub lainnya mengejar mobil AR dengan menggunakan mobil derek. Terus kayak orang-orang tuh mengira itu masih korban tabrak lari gitu. Setelah itu AR dan mobilnya diberhentikan dan ditangkap di lokasi Jalan Kusuma Atmaja. Berdasarkan keterangan informasi dari pengemudi motor yang ikut mengejar juga bahwa mobil AR itu sudah menabrak motor di lokasi tersebut dekat gedung Setia Budiwan. Belum ada tuntutan atas kasus korban tabrak lari ini dan kasus ini sudah selesai secara kekeluargaan dan permintaan maaf. Goblok. Iya, intinya dari dua-duanya ada sisi salahnya. Dari si ininya katanya ngepak-ngepak kalau benar, terus yang satunya dari di subnya juga dia tidak sesuai SOP karena dia marah-marah terus kerekam di kamera dia kayak berusaha ngerusak Mobilnya dia ya, gitu. Gitu. Cuma ya pasti gak ada asap kalau nggak ada api. Ini kan kalau dari kronologi ya, kayak lu tuh nggak diapa-apain tapi lu tuh rese kayak gini-giniin orang di jalan. Coba lu tiba-tiba ada orang datang gini-gini muka lu anjing. Ya kita juga nggak tahu sih karena di sini juga polisi juga akhirnya memilih untuk jalan damai karena kurangnya bukti otentik gitu. Toh juga kan pada akhirnya FYI kalau ada lo orang aneh di dunia ini ya, kayak dia yang jahat, dia yang galak anjing. Iya kan anjing, dia yang rese, dia yang galak pengen ngebunuh itu bisa itu maksudnya percobaan pembunuhan gak sih? Kan dia pengen nabrak si bapak itu anjing, si bapak di sub itu. Ya semoga kita semua dijauhkan ya dari orang-orang kayak si AR ini yang nggak jelas kayak gini. Walaupun kita juga nggak tahu sebenarnya siapa yang salah ya, tapi kalau dari sinopsisnya ya. Dari kronologi. Ya kalau kayak gitu ya ada salahnya juga sih pengemudinya ini, apalagi sampai membawa kabur di sub kan, sampai dia kayak adegan-adegan action Tom Cruise gitu kan, itu salah juga. Takutnya kayak dibawa-bawa anjing diantar pulang. Itu masih mending dia bisa bertahan, kalau dia tiba-tiba ngegelepak jatuh itu bisa mati coy. Kalau diantar sampai rumah, tapi Ya itu baik. Terus udahnya gitu sampai di rumah dia, lihat rumah bapak. Rumah bapak juga sekalian saya bedah. Mari kita bekerja. Ternyata tim bedah rumah. Alhamdulillah gitu. Segitu aja guys, kurang lebihnya mohon maaf, sampai berjumpa di video selanjutnya dan tonton terus revisi Michael dan juga mana Michael? Bentex dan juga siapa tahu enak dan juga ADC. Ntar kali ini gak ada Michael karena kita juga ya nantilah ADC. Dadah. Bye.